Oke, karena banyak sekali requestan, "Mas, coba Mas, saya punya batang itu banyak sekali Mas, dan cara Masnya mengkonsep itu seperti apa sih Mas, supaya kita bisa belajar bareng-bareng." Nah, oke, jadi di video kali ini kita punya bahan bonsai ini nggak tahu nih gimana konsepnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, lingkar batangnya kurang lebih sekitar 30-an lebih nih ya, dengan satu, 2, 3, 4 batang ya teman-teman. Dan untuk pohon-pohon seperti ini saya langsung bisa menebak ya, karena untuk sekilas saja kalau teman-teman sudah bisa atau sudah terbiasa mengkonsep itu, teman-teman langsung bisa menyesuaikan dengan apa ya, dengan keinginan ya teman-teman. Bisa dibuat formalan, bisa dibuat informal, bisa dibuat twin, bisa ya teman-teman. Yang penting basic perakaranya ini sudah enak ya. Oke, seperti apa cara saya mengkonsepnya, dan nanti saya kasih tips beberapa ya supaya teman-teman bisa mengkonsep formal itu seperti apa, informal seperti apa, twin seperti apa ya. Kita langsung gas saja. Oke, untuk langkah yang pertama ya teman-teman. Jadi kita harus bisa menentukan kalau kita mau buat informal ya atau twin, itu kita bisa tentukan dulu titik tumbuh mata tunasnya itu di sebelah mana ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kalau mau dari sebelah sini ya teman-teman, ini berarti ini titik tumbuhnya ya. Ini kita buang ya teman-teman. Satu, kita buang, kita buat seperti ini. Di sini nanti di belakang itu ada mata tunasnya, ini untuk cabang kedua, itu bisa ya. Salah satunya itu. Atau mau yang seperti ini lebih pendek bisa. Ini dibuat pendek lagi, ini mata tunas ya teman-teman, dibuat pendek lagi. Ini dipotong ya, mengandalkan pohon yang di sini ya. Nah, cabang yang di belakang ini kan dia besar ya. Tuh, ini besar nih. Ini ada mata tunas, di sini juga ada mata tunas ya. Itu juga bisa ya teman-teman. Itu yang pertama, yang kedua seperti itu. Kalau mau dibuat formal berarti kita harus menentukan mata tunasnya itu kiri kanan depan belakang, itu kalau yang pengen enaknya ya. Kalau untuk formal bogel ya teman-teman. Karena untuk pohon ini juga nanti akan saya konsep sepertinya formal bogel juga ya. Karena untuk perakarannya juga cukup lumayan enak ya teman-teman. Tuh, ini kalau dari sebelah sini ini perakarannya juga lebih enak ya. Ini kalau tripodnya bisa ke atas lagi sebenarnya lebih enak lagi ya. Karena tripodnya ini amatiran ya. Tuh. Untuk pohon yang ini saya pengen konsepnya itu di sini ada mata tunas. Kalau kita buat di sini ada mata tunas. Terlalu jauh ya teman-teman kalau kita buat informal ya. Untuk sepisnya di sini harus kita buang lagi. Untuk sementara waktu kita buat formal saja ya. Kita buat formal dulu aja ya teman-teman. Dengan tipikalnya nanti dia seperti ini. Untuk kiri kanan depan belakangnya ya. Atau dibuat seperti ini ya. Sebentar. Kayaknya ini agak sedikit bimbang sih. Kita lihat di sini ada mata tunas. Oke. Oke, kalau dia seperti ini kurang enak ya. Kalau seperti ini dibuang, ini buang, ini satu, kiri, kanan, depan, coba lihat belakangnya ada. Oh, ada juga. Nah, ini sip. Ini sudah terlihat ya untuk saya pribadi untuk kedepannya ya. Nah, mungkin kita buat seperti ini dulu untuk prosesnya ya. Kita potong di sini, potong di sini, potong di sini, ini hilang ya, ini hilang. Kita loskan lagi, belakang juga kita harus potong lagi ya. Oke, sip. Nah, sementara seperti ini dulu ya untuk konsepnya ya. Untuk di bagian ini nanti kalau dia sudah subur bisa kita kurangi, kita tahap-tahap semua ya supaya dia tahapan anak akarnya lebih cakep dan lebih rapi ya. Kita eksekusi langsung ya. Ini ngomong-ngomong,
Untuk gergajinya belum kita asah lagi ya, nggak tahu nih udah bisa atau belum karena dari tadi udah kita pakai ya. Kita coba lihat mata tunasnya tadi ya, mana tadi ya, astagfirullah ya Allah. Oh ini mata tunas nih. Kita press di sini berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buang dulu ya untuk ininya. Nah, supaya lebih enak nih. Oke, sip. Semoga aja kelihatan ya. Aduh. Oke. Terus di bagian sebelah sini ya. Gimana ini? Nih, sementara waktu kita potong di sini dulu ya. Sementara waktu. Untuk bagian ini berarti kita langsung habiskan semua ya teman-teman. Oke. Satu lagi. Ini seharusnya enak di bawah nih. Goyang-goyang soalnya. Yang penting kalau untuk formalan seperti ini hati-hati ya teman-teman. Itu menurut saya pribadi, kalau teman-teman cara ngerapikannya kurang tepat, biasanya bendol ya. Oke, sip. Setelah tunggul seperti ini ya, teman-teman. Ini kita potong dulu di sini ya. Sadis ya, teman-teman. Nah. Tinggal kita bisa rapikan menggunakan catok ya. Oke, sip. Ini yang di bagian mana ya? Coba kita lihat dulu. Ini harus kita rapikan ini. Kalau tidak ini pasti bendol nanti ya. Atau mau pakai yang seperti ini juga bisa ya. Aduh, agak sedikit bimbang ya. It's okay, tidak apa-apa ya teman-teman.
kita rapikan dulu ya. Tuh, dari berbatang 4 tadi ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri ya, langsung kita gas semua ya. Tapi saya tidak heran kok ya kalau teman-teman itu masih banyak yang nanya ya, karena kan untuk yang benar-benar awam untuk mengkonsep seperti ini tadi, bahan sebanyak ini, mata tuna sebanyak ini, itu memang agak sedikit kesulitan ya teman-teman. Karena saya pun dulu seperti itu ya. Tidak serta-merta sekarang tuh saya dijuluki tukang ngenol sama teman-teman ya. Sebenarnya dari dulu juga masih utah-utuh ya kalau bahasa Jawanya. Enggak serta-merta sekarang tuh seperti ini, enggak. Harus banyak jam terbang kalau kata orang-orang itu, supaya terbiasa ya. Ini nanti seperti untuk konsepnya seperti yang di profile Mas Bondes ya jadinya. Cuman ini lebih besar lagi lingkar batangnya ya. Nanti coba kita cek lah ya berapa lingkar batangnya. Saya juga penasaran ini. Kalau 30 pasti ada ya. Oke, tinggal kita bisa rapikan ya. Pelan-pelan ya teman-teman. Ini bekas ini ya teman-teman. Ini gara-gara ini ya. Gergaji juga sudah sering ya. Hati-hati pokoknya untuk teman-teman. Untuk pemrosesan seperti ini bisa sampai menyatu sempurna itu 3-4 tahun udah sempurna ya teman-teman, asalkan pohonnya subur ya, walaupun pohon sebesar ini ya teman-teman. Apalagi di ground, walah lebih cepat lagi ya. Oke, cepat ya teman-teman. Setengah jam pun sudah selesai ya kalau kita itu mengerjakan pohon seperti ini kalau udah terbiasa. Kalau belum terbiasa, pelan-pelan saja. Yang penting teman-teman harus safety ya.
nggak usah terburu-buru ya teman-teman. Keselamatan itu nomor satu ya. Untuk pohon ini usianya hampir 3 tahun ya, sama dengan yang tadi kita proses. Oke, mungkin sudah mulai kelihatan lah ya dari awal mulanya semerawut ya. Jadi proses membuat bonsai itu ya seperti ini ya teman-teman. Apalagi tahapan. Makanya harganya juga dia bisa tinggi. Yang pertama, pemahaman kita sudah tahu, pengonsepan sudah tahu, menyuburkannya sudah paham. Kita punya 100 saja ya teman-teman. Bahan-bahan seperti ini dikalikan saja ya. Kalau kita program 5 tahun ya, dengan konsep benar dan jelas ya, itu wah tabungan bener ya teman-teman. Nah, untuk sementara waktu seperti ini dulu aja ya. Oke, sip. Nah, untuk programan yang ada di channel Mas Bondes ya, di foto profil, awal mulanya itu dia seperti ini ya teman-teman. Untuk pohonnya konsepnya hampir sama seperti ini. Jadi dia sudah ada memiliki seperti pacuan untuk tangan pertama, agak sedikit seperti ini, dan untuk cabang kedua nanti dia di sini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Hasil sementaranya. Sip. Mantap ya, nggak sampai 20 menit ya kita ngegas untuk pohon ini. Kita coba puterin ya. Ini nggak ada tremernya, sorry. Nah, mau dari sebelah sini juga bisa, tergantung nanti enaknya ke depannya seperti apa. Di sini mata tunas, belakang juga mata tunas. Sip. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Salam dari saya, salam dari Bonsai Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.